warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan berkah rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul di pertemuan ketiga mata kuliah Mikroteaching. Nah, oke, di jam rawan di jam 1 ini mudah-mudahan teman-teman bisa konsentrasi ya di presentasi kali ini. Nah, hari ini kita akan menggali sebuah keterampilan yang seringkali terlewatkan, namun sangat fundamental dalam proses pembelajaran, yaitu keterampilan bertanya. Bertanya bukan sekedar melempar soal, tapi mengarahkan pikiran siswa untuk berpikir kritis dan eksploratif. Mulai dari pertanyaan sederhana, lahirlah pembelajaran luar biasa. Melalui keterampilan ini, kita dapat membuka pintu pemahaman yang lebih dalam dan membentuk jiwa pembelajar sejati. Oleh karena itu, kelompok kami dengan antusias akan menyampaikan materi kepada teman-teman semua mengenai keterampilan bertanya. Oke, nah sebelum presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya dengan tata-tata cantik ini. Dengan saya sendiri Agnia Rahman sebagai moderator dan saya Mita Fatimah Tuzahra dengan NIM 2303 sebagai pemateri pertama. Oke, saya Dini Sri Mulyani dengan NIM 230936 sebagai pemateri kedua. Saya Nela Jahwanur Padilla dengan NIM 2300257 sebagai pemateri ketiga. Dan saya Anita Wirahma dengan NIM 3055825 pematerian ketiga. Oke, mungkin saya terakhir perkenalkan nama saya Rasna Novianti dengan NIM 2305649. Saya pemateri kelima. setelah berkenalan dengan kelompok di jam rawan jam 1, kita fokuskan dulu konsentrasinya. Saya akan cek apakah teman-teman apakah teman-teman sudah konsentrasi atau pikirannya masih ada di kos atau pikirannya masih di tempat makan. Oke, kita bikin terlebih dahulu. Boleh semuanya berdiri? Boleh? Boleh? Oke, boleh ya berdiri. Oke, yang lagi sakit tidak kita doakan ya, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah SWT. Oke, yang tertidur boleh bangun. Oke, namanya bukan Oke, sebenarnya sangat mudah sekali, tinggal menirukan gerakannya. Sikat, sikut, sakit. Sikat, sikut, sakit. Oke, mulai ya. Kita cek dulu presentasinya. Sikut, sikat, sakit. Sakit sikut. Sakit sikut. Oke, suka. Moderatornya nggak fokus. Oke, sikat. Sakit, sikut, sakit sikat. Sikut-sikut. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, kita aplik lagi. Nah, oke, nampaknya udah konsentrasi. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi presentasi. Di sini, di keterampilan bertanya ada beberapa topik pembahasan yang akan kita sampaikan, dari definisi, tujuan, manfaat tentang keterampilan bertanya, kemudian jenis-jenis bertanya, cara mengatasi dan tantangan dalam keterampilan bertanya. Selanjutnya kita simak bersama pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Teh Anggita. Kepadanya disilakan. Oke, baik teman-teman, terima kasih juga kepada Agung atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bertanya dan keterampilan bertanya. Nah, teman-teman semua ada yang udah tahu belum bertanya dan keterampilan bertanya itu apa? Bertanya ini merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi. Nah, menurut KBBI,
bertanya berasal dari kata tanya yang artinya meminta keterangan. Sedangkan keterampilan bertanya yaitu kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan. Nah, dalam konteks pembelajaran, bertanya ini memiliki arti yang sangat luas. Nah, dalam konteks pembelajaran kan bertanya itu memiliki arti yang luas. Tidak hanya untuk mendapatkan jawaban saja, tetapi untuk mendorong aktivitas belajar siswa agar lebih aktif dan bermakna. Oleh karena itu, keterampilan bertanya ini perlu dipelajari, dilatih, dan juga dikembangkan agar menghasilkan atau menciptakan pertanyaan yang lebih berkualitas. Nah, dalam proses pembelajaran, bertanya ini memiliki peran penting dalam ataupun sebagai alat komunikasi dua arah antara guru dan juga siswa. Nah, selain itu, adapun tujuan bertanya. Yang pertama, mengarahkan perhatian siswa pada materi yang penting. Nah, pertanyaan yang diajukan ini biasanya guru sering menanyakan kepada siswa untuk mengarahkan perhatian siswa atau memfokuskan kembali siswa kepada materi yang akan dipelajarinya. Terus yang kedua, ada mengembangkan keterampilan berpikir dan analitis. Nah, pertanyaan yang digunakannya ini biasanya pertanyaan yang lebih berbobot gitu, agar melatih siswa untuk lebih berpikirnya lebih analitis. Kemudian yang ketiga ada mendorong partisipasi aktif siswa. Nah, biasanya pertanyaan yang digunakan ini pada sesi tanya jawab gitu. Jadi guru itu bisa melihat misalnya ada siswa yang bertanya, itu artinya siswa itu kan aktif ya. Jadi pada saat sesi tanya jawab itu bisa dilihat keaktifan siswa, mana yang memahami pelajaran dan mana yang belum memahami pelajaran. Nah, yang keempat itu mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Nah, pertanyaan ini juga biasanya diajukan pada saat selesai pembelajaran agar mengetahui sejauh mana siswa itu dapat memahami materi yang sebelumnya sudah diajarkan. Seperti itu. Mungkin presentasi dari saya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Anita yang telah jelas sekali menjelaskan mengenai definisi tujuan tentang keterampilan bertanya. Tepuk tangan dulu buat Anita. Oke, selanjutnya ada teknik bertanya dan jenis-jenis pertanyaan yang akan disampaikan oleh Teh Dini. Kepadanya disilakan. Tepuk tangan dulu untuk Teh Dini. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu dan belajar bersama gitu ya teman-teman, karena di sini juga kami masih mempelajari hal ini gitu ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan bersama-sama bahwa apa itu pengertian dari keterampilan bertanya dan tujuan dari keterampilan bertanya. Nah, di sini saya akan pembahasan yang akan saya ambil yaitu mengenai teknik bertanya efektif dan jenis pertanyaan. Nah, yang pertama ada teknik bertanya efektif. Dari pembahasan ya teman-teman, sudah kita ketahui ya bahwa ternyata menjadi guru itu tidak mudah gitu ya, sama sekali gitu. Untuk bertanya saja itu ada ilmunya. Jadi kita doakannya semoga gaji guru dinaikkan gitu ya. Untuk pembahasan yang pertama, dalam buku Menjadi Guru Profesional Panduan Menguasai 8 Keterampilan Mengajar karya Ahmad dan kawan-kawan tahun 2025 terdapat 5 teknik bertanya efektif. Yang pertama ada menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Kita sebagai pendidik itu harus menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Nah, tepat di sini itu yaitu kita harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kognitif peserta didik. Seperti nanti kan kita kemungkinan besar gitu ya akan mengajar di sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat kognitif perkembangan peserta didik di sekolah dasar itu masih cukup rendah gitu. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin, yang dekat dengan peserta didik. Jangan menggunakan kata-kata yang memang terdengarnya terbilang asing gitu, kayak misalkan bahasa-bahasa kayak bahasa asing kayak bahasa Inggris, terus bahasa-bahasa yang
memang kita biasa digunakan tapi di anak-anak itu jarang digunakan. Nah, itu harus diminimalisir gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, dengan menggunakan bahasa yang tepat dan jelas juga, kita akan membuat peserta didik itu memahami maksud dari pertanyaan yang kita ajukan. Selain itu, akan membuat peserta didik menjawab pertanyaan itu sesuai dengan harapan guru. Nah, yang kedua ada memberikan waktu berpikir. Setelah kita mengajukan pertanyaan, alangkah baiknya, harus gitu ya. Kita harus memberikan jeda untuk peserta didik berpikir terlebih dahulu gitu. Jangan langsung bertanya, langsung ditagih jawabannya, itu akan membuat peserta didik itu terpressure gitu. Dengan memberikan waktu bertanya juga, kita akan memberikan peserta didik mencerna informasi dengan lebih baik dan merancang jawaban secara lebih baik juga gitu, daripada kita langsung menagih jawabannya. Apalagi kan peserta didik yang masih umuran SD itu kayak seperti tadi, pemikirannya tuh masih belum terlalu jauh gitu daripada kita. Oke, yang selanjutnya ada menggunakan teknik bertanya bertahap. Teknik bertanya bertahap ini membantu guru menggali pemahaman peserta didik. Apakah peserta didik tersebut sudah paham dengan materi yang disampaikan atau belum? Nah, jadi pertanyaan bertahap ini tuh seperti pertanyaan lanjutan. Kalau misalkan kita bertanya terus mereka menjawab, nah kita bertanya lagi tentang jawaban mereka gitu. Contohnya seperti pertanyaan, apa alasan kamu menjawab seperti itu? Seperti itu teman-teman. Nah, dengan menggunakan pertanyaan bertahap juga, kita bisa mendorong peserta didik agar dapat berpikir lebih kritis. Nah, yang selanjutnya ada menciptakan suasana kelas yang nyaman. Ini juga tidak kalah pentingnya teman-teman, karena kita juga sama gitu. Kalau misalkan suasana kelasnya tuh nyaman, enak buat belajar, ya pasti kita akan terdorong gitu, sangat terdorong bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran gitu. Begitu juga apalagi untuk anak-anak kici-kici gitu. Jadi ya mereka tuh harus lebih bisa menyenangkan di kelas tuh, jangan tegang-tegang. Nah, dengan menciptakan suasana kelas yang nyaman juga, nantinya akan membuat peserta didik itu percaya diri dalam menjawab tanpa takut disalahkan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada mendorong semua siswa untuk berpartisipasi. Nah, ini juga sama ya, kita sebagai guru juga harus memandang peserta didik itu tidak yang hanya itu aja, yang pintar-pintar aja. Jadi semua peserta didik itu harus diberi kesempatan untuk bisa menjawab. Teknik yang bisa digunakan itu salah satunya adalah dengan menunjuk secara random siapa saja yang ingin menjawab. Misalkan guru pastinya mengajukan pertanyaan umum gitu yang bisa dijawab oleh siapapun. Nah, namun kita harus bisa gitu di beberapa situasi harus bisa menunjuk siapa saja, random gitu, jangan yang itu aja. Karena dengan cara seperti itu kita bisa memberikan kesempatan kepada semua peserta didik agar bisa menyampaikan pendapatnya. Selain dari teknik menunjuk peserta didik secara random juga ada bisa dengan menggunakan teknik diskusi kecil gitu, diskusi kelompok kecil. Jadi misalkan 3 orang, jadi mereka diskusi sambil mengungkapkan pendapat masing-masing. Jadi dengan cara seperti itu mereka akan semua peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya ke temannya gitu. Jadi mereka akan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Oke, next. Nah, sekarang ada jenis-jenis pertanyaan. Masih dalam sumber yang sama seperti tadi ya, seperti teknik belajar efektif. Nah, jenis-jenis pertanyaan ini juga ada banyak sekali ternyata ya teman-teman. Saya juga baru mengetahuinya gitu. Nah, ini dari berdasarkan luas sempitnya terlebih dahulu. Berdasarkan luas sempitnya itu terbagi menjadi ke dalam 2 jenis pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan luas, yaitu pertanyaan ketika guru menuntut jawaban yang luas atau dalam. Ini biasanya untuk pertanyaan yang memang perlu adanya jawaban itu yang harus dijelaskan gitu, kayak kegiatan apa saja yang sering kamu lakukan di rumah. Nah, itu pasti kan jawabannya tidak sedikit gitu, pasti dari bangun tidur saya melakukan
jika guru menuntut jawaban yang memang khusus gitu, atau jawabannya itu sedikit, tidak memerlukan penjelasan seperti apakah kamu suka membantu orang tua, kan bisa dijawab dengan iya, gitu saja juga sudah sangat menjawab pertanyaan ini gitu teman-teman. Sampai sini paham? Ya, oke, lanjut. Nah, jenis-jenis pertanyaan yang kedua dilihat dari maksud pertanyaan yang diajukan. Yang pertama ada pertanyaan permintaan. Seperti pada namanya juga ya teman-teman, pasti sudah dipahami di pertanyaan permintaan, pasti tujuannya itu untuk meminta sesuatu dari peserta didik dalam jawaban tersebut. Nah, contoh pertanyaannya itu, dapatkah kamu menceritakan kegiatan kamu di sekolah? Nah, tujuannya itu kita ingin meminta peserta didik menceritakan kegiatannya di sekolah, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ada pertanyaan mengarahkan. Nah, pertanyaan yang disusun sedemikian rupa untuk memengaruhi atau mendorong responden memberikan jawaban yang sudah ditentukan. Jadi jawabannya ini tuh tidak netral gitu. Kan seperti contohnya ini, apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu terjatuh? Kan itu jawabannya pasti kita juga sudah mengetahuinya gitu ya. Pasti akan membantunya atau akan jawabannya sudah tidak netral gitu ya, tidak biasa. Pertanyaan yang ketiga yaitu ada pertanyaan menggali. Ini juga sama ya, ada kaitannya dengan tadi yang teknik bertanya secara efektif, itu yang teknik bertanya bertahap, itu juga termasuk ke dalam pertanyaan menggali, karena tujuannya itu untuk mengetahui, menggali pemahaman peserta didik apakah memang sudah paham terhadap materi yang dijelaskan ataukah belum, seperti itu. Nah, selain dari tadi contoh pertanyaannya itu kan ada apa alasan kamu pilih jawaban tersebut. Nah, bisa juga dengan memberikan pertanyaan, menurutmu apa perbedaan dari hak dan kewajiban. Ini juga tujuannya untuk menggali apakah memang peserta didik itu sudah paham mengenai perbedaan hak dan kewajiban ataukah belum, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir ada pertanyaan retoris. Nah, pertanyaan ini itu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, melainkan untuk menyampaikan maksud atau ide atau sebuah gagasan gitu. Seperti contohnya, jika kamu ingin diperlakukan baik, bukankah kamu juga harus bersikap baik? Nah, ini bertanya tetapi tidak memerlukan jawaban gitu. Ya karena iya kayak gitu, ini menyampaikan maksud bahwa ya kamu kalau misalkan mau diperlakukan baik berarti kamu harus baik. Seperti itu teman-teman. Next. Oke. Ini jenis pertanyaan yang ketiga. Nah, ini namanya pertanyaan inventory. Pertanyaan inventory ini adalah biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada tes-tes psikolog. Tujuannya itu untuk menggali potensi diri, minat diri, terus pengelolaan perasaan, pikiran diri sendiri gitu. Nah, ini namanya pertanyaan inventory. Pertanyaan inventory itu ada 3. Yang pertama ada pertanyaan pengungkapan perasaan. Contohnya seperti bagaimana perasaan pagi hari ini. Nah, yang kedua ada pertanyaan yang menggiring peserta didik untuk mengidentifikasi pola-pola perasaan, pikiran, dan perbuatan. Contoh pertanyaannya, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa sedih? Nah, pertanyaan seperti ini kan sering ada di tes-tes psikolog atau tes-tes kuesioner penelitian. Nah, biasanya memakai jenis-jenis pertanyaan inventory. Nah, yang ketiga ada pertanyaan yang menggiring peserta didik untuk mengidentifikasi akibat-akibat dari perasaan, pikiran, dan perbuatan. Contohnya, bagaimana perasaanmu jika kamu sudah melakukan kewajiban lalu mendapat pujian dari guru atau orang lain. Nah, itu kan mengidentifikasi perasaan dirinya gitu. Ketika kamu melakukan pujian terus kamu dipuji, kamu akan seperti apa gitu. Next. Nah, jenis-jenis pertanyaan yang kesekian berdasarkan taksonomi Bloom Anderson. Nah, mohon maaf ya teman-teman, ini salah nomornya. Ada 6 pertanyaannya seperti tingkatan KKO-nya. Itu yang pertama ada pertanyaan mengingatkan.
yang kedua ada pertanyaan pemahaman. Pertanyaan pemahaman ini juga contohnya seperti apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ketahui tentang hak di sekolah. Nah, pertanyaan pemahaman ini hampir sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya tadi. Itu tujuannya untuk mengecek apakah pemahaman peserta didik itu memang sudah paham ataukah belum. Ini sebetulnya sama-sama saja ya pertanyaan-pertanyaan itu, tapi ya berdasarkan nama-namanya itu jenis-jenisnya beda gitu. Nah, untuk yang ketiga ada pertanyaan penerapan. Contohnya, apa yang kamu lakukan agar kewajiban kamu terlaksana di rumah? Jadi pertanyaan penerapan ini tuh menanyakan bagaimana penerapan dari pembelajaran ke dunia nyatanya, seperti itu. Oke, yang keempat ada pertanyaan analisis. Contohnya seperti apa perbedaan antara hak dan kewajiban? Ini juga sama bertujuan untuk menganalisis peserta didik yang menganalisis gitu. Jadi tujuannya agar peserta didik bisa menganalisis bagaimana perbedaan hak dan kewajiban. Seperti itu. Yang kelima ada pertanyaan evaluasi. Nah, ini pertanyaan yang menanyakan bagaimana contoh pertanyaannya, bagaimana kamu menilai kerjamu, apakah kamu merasa puas atau tidak. Jadi menanyakan bagaimana sikap mereka terhadap hasil belajar yang sudah kalian lakukan, seperti itu. Nah, yang keenam, yang terakhir ada pertanyaan penciptaan. Nah, ini pertanyaan ini tuh contohnya seperti buatkan contoh sikap mematuhi hak dan kewajiban. Nah, seperti itu teman-teman. Sampai sini paham? Lanjut. Oke. Jenis-jenis pertanyaan yang kesekian ada berdasarkan bentuknya. Nah, ini beda sumber teman-teman. Dalam buku Panduan Perkuliahan Mikro Teaching Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021 karya Dr. Renat Asep dan kawan-kawan terdapat 6 jenis-jenis pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung yaitu pertanyaan yang diajukan langsung kepada peserta didik. Nah, ini seperti biasa ya, kita juga sering gitu melakukannya. Memang basicnya gitu. Kalau misalkan kita bertanya di kelas kan pasti bertanya langsung kepada peserta didik gitu. Nah, yang kedua ada pertanyaan umum dan terbuka. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang memang ditanyakan kepada seluruh peserta didik yang ada di kelas gitu. Jadi pertanyaannya umum dan terbuka, tidak tertuju pada satu orang saja. Nah, yang ketiga ada pertanyaan retorik. Ini sama ya seperti tadi ada di penjelasannya, itu yaitu pertanyaan yang memang tidak membutuhkan jawaban atau bermaksud untuk menyampaikan maksud atau ide gagasan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan faktual, yaitu pertanyaan yang bertanya mengenai fakta. Kayak misalkan apa ibu kota Jawa Barat gitu. Nah, itu kan fakta ya. Selanjutnya ada pertanyaan yang diarahkan kembali kepada siswa. Ini sama seperti Ibu Dwi ya, seperti tadi kalau misalkan ada yang bertanya terus ditanya kembali kepada kita, ada yang mau menjawab tidak. Nah, itu maksudnya kepada pertanyaan yang diarahkan kembali kepada siswa. Nah, yang terakhir ada pertanyaan penciptaan. Ini juga sebenarnya seperti tadi kayak buatlah cerita pendek tentang liburan. Ini maksudnya kepada pertanyaan penciptaan karena bertujuan untuk agar peserta didik menciptakan cerita. Oke, udah mungkin cukup sekian teman-teman yang saya bagi dengan kalian. Apabila ada hal-hal yang memang masih kurang bisa nanti ditanyakan di akhir. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Trini yang sudah banyak sekali menjelaskan mengenai jenis pertanyaan. Sumber-sumber yang didapat oleh Trini yang mengenai jenis pertanyaan. Untuk selanjutnya mengenai bentuk keterampilan bertanya itu akan disampaikan oleh Trini. Beri tepuk tangan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kang Agung. Nah, mohon izin teman-teman di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk keterampilan bertanya. Nah, berdasarkan buku yang saya baca itu dalam judul bukunya yaitu Mikro Teaching
beliau ini menjelaskan bahwa bentuk dari keterampilan bertanya itu ada dua. Yang pertama, bentuk keterampilan bertanya dasar, dan yang kedua, bentuk keterampilan bertanya lanjutan. Nah, yang akan saya bahas di sini itu fokus pada keterampilan bertanya dasar. Nah, menurut beliau di dalam bukunya, keterampilan bertanya dasar ini merupakan pertanyaan pertama atau yang menjadi pertanyaan pembuka. Nah, pertanyaan dasar ini merupakan suatu pertanyaan suruhan atau pertanyaan awal yang menjadi pembuka yang bertujuan untuk meminta penjelasan atau keterangan, baik itu respon dari pihak yang ditanya. Nah, keterampilan bertanya dasar ini adalah kemampuan guru dalam mengajukan pertanyaan untuk mengetahui daya ingat peserta didik. Nah, biasanya guru dalam memberikan pertanyaan dasar ini diawali dengan kata apa, siapa, berapa, di mana, dan masih banyak lagi. Nah, adapun tujuan dari keterampilan bertanya dasar yang perlu kita ketahui masih sama dalam buku yang berjudul Micro Teaching. Menurut Dr. Andes Haji Ramalan MPD tahun 2021 ada 4 tujuan keterampilan bertanya dasar. Nah, tujuan ini juga ada hubungannya dengan tadi yang sudah Teddy jelaskan ya. Nah, yang pertama itu dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran yang diikutinya. Nah, dengan guru memberikan pertanyaan, otomatis siswa ini ingin berpartisipasi gitu dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir sendiri pada dasarnya adalah bertanya. Nah, siswa yang tidak memberikan jawaban juga ketika guru memberikan pertanyaan itu termasuk ke dalam bertanya, karena pada buku yang saya baca disebutkan bahwa berpikir sendiri pada dasarnya adalah bertanya. Kemudian yang ketiga, dapat membangkitkan rasa ingin tahu sehingga dapat mendorong siswa untuk mencari, menggali sumber-sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Nah, jadi ketika guru ini mengajukan pertanyaan, otomatis di dalam diri siswanya juga ada muncul rasa ingin tahu apa jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut. Kemudian yang keempat, memusatkan perhatian dan memotivasi siswa terhadap permasalahan atau isu-isu pokok pembelajaran. Nah, di sini juga guru perlu memperhatikan fokus siswa dalam memperhatikan pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut. Nah, selain itu juga dalam buku Micro Teaching melatih keterampilan dasar mengajar, menurut Dr. Hajah Helmiati MAG tahun 2013 ada 7 komponen dalam keterampilan bertanya dasar. Yang pertama itu yaitu penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Nah, pada hal ini guru harus memberikan pertanyaan yang jelas dan menyusun kata-katanya itu sesuai dengan perkembangan siswanya dan sesuai dengan usianya. Jadi guru harus membedakan antara memberikan pertanyaan kepada siswa kelas rendah dan memberikan pertanyaan kepada siswa kelas tinggi. Nah, selain itu juga pertanyaannya harus singkat. Kan kalau kelas rendah itu kalau diberi pertanyaan yang terlalu panjang, mereka itu cenderung kurang mencerna gitu. Jadi kita sebagai guru itu harus memberikan pertanyaan sesingkat mungkin agar peserta didik mudah mencernanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pemberian acuan. Pemberian acuan ini guru harus memberikan pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga ada pemusatan ke arah jawaban yang diminta. Nah, pada hal ini guru harus mengarahkan peserta didik untuk fokus pada pembahasan pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga ada perpindahan giliran. Nah, guru ini harus memberikan kesempatan kepada siswa, tidak hanya memberikan kesempatan kepada satu orang untuk menjawab, tetapi guru juga harus memberikan kesempatan kepada siswa yang lainnya untuk mendapat giliran menjawab, meskipun si jawaban si peserta didiknya itu sama. Nah, hal tersebut kenapa harus dilakukan dengan perpindahan giliran agar guru itu berperilaku adil gitu kepada siswa yang ingin mengajukan jawabannya. Kemudian yang selanjutnya ada penyebaran. Penyebaran juga ini berkaitan dengan yang tadi perpindahan giliran. Jadi guru harus secara adil gitu menyebar apa ya? Secara adil memberikan kesempatan gitu
Jadi menyebar, jangan hanya ke satu siswa saja. Kemudian yang selanjutnya ada pemberian waktu berpikir. Tadi juga sudah dijelaskan ya oleh tadi ini mengenai pemberian waktu berpikir. Jadi guru itu harus memberikan kesempatan kepada siswa setelah mengajukan pertanyaan dengan memberikan waktu mereka untuk berpikir terlebih dahulu sebelum mereka mengajukan pertanyaan, agar si peserta didik itu mampu menyusun kata-kata untuk menjawab pertanyaan dengan tepat. Kemudian yang terakhir adanya pemberian tuntunan. Nah, di sini itu kenapa ada pemberian tuntunan? Hal ini digunakan ketika si siswa itu tidak dapat menjawab pertanyaan atau menjawab pertanyaan tapi tidak tepat. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan guru dalam pemberian tuntunan ini ketika siswa tidak bisa menjawab dengan tepat, yaitu yang pertama, setelah guru menanyakan satu pertanyaan kepada siswa, guru bisa mengungkapkan sekali lagi pertanyaan. Nah, kemudian ketika guru mengajukan sekali lagi pertanyaan tetapi siswa masih belum paham, nah, bisa dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana tapi konteksnya sama pertanyaan yang ke satu tadi. Nah, ketika cara yang pertama dan kedua itu tidak berhasil, yang ketiga, guru dapat mengulangi penjelasan-penjelasan sebelumnya yang berhubungan dengan pertanyaan. Nah, setelah guru memberikan pertanyaan lagi yang lebih sederhana tetapi siswanya tetap tidak mengerti, nah guru baru menjelaskan jawaban yang tepat dan sesuai dengan konteks pembahasan pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut. Nah, teman-teman, selain dari keterampilan bertanya dasar juga ada keterampilan bertanya lanjutan yang akan disampaikan oleh teman saya nanti. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang enak. Terima kasih. Kalian tadi yang sudah disampaikan mengenai yang untuk pembatasan selanjutnya mengenai kriteria dan syarat pertanyaan dan keterampilan bertanya lanjutan yang akan disampaikan oleh Kak Anita. Tepuk tangan dulu untuk Kak Anita. Sudah pada masuk ya? Oke, gak apa-apa. Dilanjut ya teman-teman mengenai kriteria dan syarat pertanyaan. Menurut Suartama 2023 dalam bukunya tentang keterampilan berkarya. Keterampilan bertanya. Nah, yang pertama itu bahasa yang jelas, benar ya, yang tadi dikatakan oleh tadi ini gitu ya. Jadi ketika guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau kalimat yang jelas gitu, yang gampang dimengerti oleh peserta didik. Contohnya ada berapa banyak pensil warna yang ada di tempat pensil kamu, seperti itu. Kemudian waktu berpikir. Nah, benar tadi yang dikatakan oleh Rena dan Teddy ini, berikan waktu berpikir gitu kepada peserta didik untuk agar si peserta didik itu merangkai dulu kata-kata yang ingin dijawab gitu. Kemudian pemerataan atau pemindahan giliran atau redirecting. Nah, pastikan setiap peserta didik itu mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari pendidik atau guru tersebut. Kemudian yang keempat itu ada acak. Nah, di sini acak itu tidak beraturan. Jadi tujuannya itu agar peserta didik itu tetap fokus gitu apa yang kita sampaikan gitu kepada peserta didik itu. Contohnya seperti gini. Siapa yang bisa bantu ibu? Sebutkan buah-buahan yang berwarna merah. Nah, kita itu tunjuk secara acak gitu. Misalkan tadi Uwi yang berpendapat. Nah, sekarang gantian kita tunjuk Repa misalkan, sebutkan buah-buahan yang berwarna merah. Jadi jangan kayak mapai gitu, jangan nanti kalau misalnya kita mapai gitu ya, gurunya mapai jadi kayak habis dia aku, jadi aku harus mempersiapkan jawabannya gitu. Kemudian ada pemberian acuan atau structuring. Nah, pertanyaan itu harus mendorong peserta didik membantu siswa berpikir dan menemukan jawaban. Guru juga bisa memberikan petunjuk
Nah, dengan kita memberikan pertanyaan dengan nada yang ramah, kemudian penuh semangat gitu. Jadi peserta didik itu akan semangat juga gitu menjawab pertanyaan guru tersebut. Kemudian merangsang berpikir. Jadi pertanyaan ini tuh tidak hanya meminta jawaban secara langsung, tetapi juga mendorong anak untuk berpikir, menghubungkan informasi dan menganalisis. Kemudian ada tipe pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan yang menuntut fakta-fakta. Nah, pertanyaan ini tuh meminta siswa untuk melihat kembali informasi yang mereka ketahui gitu. Seperti contoh pertanyaan itu seperti ini. Apa nama ibu kota Indonesia misalnya? Apa nama ibu kota? Ya benar. Kemudian yang kedua ada pertanyaan yang menuntut kemampuan membandingkan. Jadi peserta didik itu mampu membandingkan dua hal atau lebih gitu untuk bisa membandingkan gitu peserta didik. Contohnya seperti ada buah semangka dan buah jeruk. Nah, manakah buah yang lebih besar misalnya gitu. Jadi itu tuh membandingkan ukuran buah tersebut. Kemudian ada pertanyaan yang menuntut kemampuan analisis. Nah, pertanyaan ini tuh mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam tentang sebab akibat. Nah, contoh pertanyaan ini tuh seperti ini. Menurutmu, mengapa kita harus menghemat air? Nah, seperti itu ya contoh pertanyaannya. Kemudian nomor 4 itu ada pertanyaan yang menuntut kemampuan memperkirakan. Nah, contoh pertanyaan itu seperti gini. Anissa pergi ke sekolah jam 7 pagi. Nah, jarak rumah Anissa ke sekolah itu 15 menit. Nah, kira-kira Anissa tepat pukul berapa? Kira-kira Anissa tiba di sekolah itu pada pukul berapa? Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kelima ada pertanyaan yang tidak perlu dikemukakan jawaban. Nah, tadi sempat disinggung ya oleh Teh Dini dan Teh Nai bahwa pertanyaan itu sering disebut dengan pertanyaan retoris, yaitu tujuannya itu bukan untuk mendapatkan jawaban, melainkan menegaskan atau menguatkan suatu pemahaman pada anak. Kemudian ada kebiasaan yang harus dihindari. Menurut Suartama 2023 dalam bukunya ada 6 kebiasaan yang harus dihindari. Pertama itu mengulangi pertanyaan sendiri. Jadi ketika guru bertanya kepada peserta didik, contohnya tuh seperti ini. Coba sebutkan nama-nama anggota keluarga kamu. Nah, berikan waktu untuk waktu berpikir gitu kepada anak. Jadi jangan ketika anak belum menjawab kita tuh kayak masih pertanyaan lagi, itu jangan ya, tidak boleh. Kemudian mengulangi jawaban siswa. Nah, mengulangi jawaban siswa memang biasa terasa seperti memberikan apresiasi. Namun jika dilakukan secara terus-menerus, hal ini itu justru bisa membuat anak itu menjadi pasif gitu. Kemudian mereka akan terbiasa menunggu guru itu mengulang jawabannya. Kemudian yang ketiga ada menjawab pertanyaan sendiri. Jadi ketika kita memberi pertanyaan, tapi kita tuh jawab sendiri gitu loh. Jadi karena kita kayak greget gitu ke anaknya kayak ngasih teka-teki, cuman teka-tekinya teh kita yang jawab gitu loh. Secara tidak langsung kita yang jawab pertanyaan itu. Paham? Jadi memancing jawaban serentak. Nah, kebiasaan ini tuh harus dihindari. Mengapa? Karena tidak mendorong anak untuk berpikir secara individu. Jadi kognitif anak itu tidak berkembang gitu ya. Nah, pertanyaan yang baik adalah yang memberikan kesempatan bagi
lalu menyampaikan jawabannya satu persatu. Kemudian pertanyaan ganda. Nah, pertanyaan ganda itu, ganda itu harus dihindari ketika kita melontarkan pertanyaan gitu ya. Contohnya seperti ini. Mengapa kita harus menggosok gigi setiap hari dan apa manfaatnya? Jadi ketika kita melontarkan pertanyaan tadi ya, mengapa kita harus menggosok gigi setiap hari? Nah, jadi si peserta didik kan belum jawab kan? Nah, kita tuh jangan ngasih pertanyaan ulang sebelum peserta didik itu menjawab pertanyaan yang pertama yang dari kita. Kemudian yang terakhir ada menentukan siswa. Nah, menentukan siswa ini atau menunjuk langsung sebelum bertanya. Jadi ketika kita ingin bertanya kepada peserta didik, kita tuh tunjuk misalkan orangnya. Misalkan Reva, bisakah kamu menyebutkan contohnya? Reva, bisakah kamu menyebutkan poin-poin yang ada di Pancasila misalkan gitu. Seperti itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan karena sama-sama masih belajar. Cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada pemimpin nafas. Sudah banyak sekali dijelaskan ya. Selanjutnya kepada Terasti silakan ya untuk menjelaskan tadi mengenai keterampilan bertanya lanjut. Tepuk tangan dulu kita. Oke, izin melanjutkan ya, karena tadi juga sudah disepil oleh Hermai bahwasanya saya akan menjelaskan terkait keterampilan bertanya lanjut. Nah, karena pada dasarnya keterampilan bertanya lanjut itu merupakan kelanjutan dari keterampilan bertanya. Nah, kira-kira ada perbedaan nggak? Ada pastinya. Yang dimana keterampilan bertanya lanjut itu lebih ke mengorek informasinya, lebih ke menganalisis, juga kayak lebih kepo gitu lah terkait jawaban dari peserta didiknya. Gini, kalau kalian lagi kumpul-kumpul kan pasti kalau ada sesuatu topik yang seru kan pasti kalian awalnya bertanya kayak, ih ada apa? Pasti kalian bilang kok bisa? Kok bagaimana itu terjadi kan? Iya, kayak gimana itu kan pasti bakal banyak banget pertanyaan lain yang muncul kayak gitu. Nah, dalam proses pembelajaran juga keterampilan bertanya lanjut itu merupakan usaha untuk mengembangkan pemikiran peserta didik. Nah, jadi tingkat kognitif peserta didik di situ lebih diasah karena pada dasarnya kan kita tuh bertanya seperti bertanya satu kali kepada Teh Uput. Nah, Teh Uput tuh sudah menjawab dan kita tuh kayak ingin mengajukan lebih kayak dari jawaban Teh Uput tuh kayak kurang puas, jadi ingin bertanya lebih lanjut yang bisa informasi yang disampaikan Teh Uput tuh merasa gurunya tuh puas gitu dengan jawaban dari Teh Uput kayak gitu. Next. Nah, adapun tujuannya. Nah, tujuannya itu menurut Surat Taman 2023 yang dimana tujuan pertama ada mendorong siswa untuk mengembangkan dan memunculkan ide-ide. Nah, seperti katanya mengembangkan dan memunculkan ide-ide. Jadi di sini tuh guru itu memiliki peran untuk bisa mendorong peserta didik itu memunculkan ide-ide barunya. Jadi kata-kata dalam pertanyaannya tuh harus memancing mereka untuk berani mengungkapkan idenya. Nih, contohnya tuh kayak gini. Misal bayangkan Teh Uput punya banyak uang gitu, punya banyak uang nih, banyak uang. Gimana sih cara Teh Uput untuk mengatasi polusi di Tasikmalaya gitu? Kan itu pasti memunculkan ide dari Teh Uput sendiri kan, ide-ide baru. Jadi bukan hanya ide yang muncul dari buku kayak gitu. Lalu juga mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Nah, maksud mengembangkan kemampuan berpikir, gini, kan biasanya kalau kita belajar sejarah, kan yang ditanyakan tuh tanggal berapa kemerdekaan, tanggal berapa Indonesia merdeka, tanggal berapa? 17. Nah, itu kan spontan kan dari otak kita tuh kayak 17 tahu. Tapi kita bisa ubah pertanyaannya dengan kayak gini. Apakah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus itu benar? Dan kira-kira apa sih yang melatar belakangi keputusan di tanggal 17 Agustus itu? Nah, di sana kan siswa itu bisa berpikir lebih dalam ya, di mana siswa itu harus mengetahui latar belakang dulu, kayak latar belakang kok tanggal 17 sih yang dijadikan kemerdekaan, kenapa nggak tanggal 11, 12, 11? Itu kan memunculkan pertanyaan baru dan memunculkan rasa kepo juga kan di siswa itu, kayak aku tuh haus informasi gitu kan, karena memang pertanyaannya juga lebih ke mengasah kemampuan berpikir mereka gitu. Lalu yang ketiga itu mendorong siswa untuk melakukan proses pembelajaran dengan analisis. Nah, di situ kan ada proses pembelajaran dengan analisis. Jadi kita analikan suatu topik itu tuh
lihat permukaan laut itu, laut warnanya apa? Di permukaan laut ada apa? Nah kan kita cuma lihat dari luarnya saja ya. Nah namun di tujuan ketiga ini tuh kita harus tahu kayak untuk menjelajahi isi laut itu tuh bagaimana. Jadi otomatis kita juga harus membuat pertanyaan gimana caranya menjelajahi pemikiran dari anak atau dari peserta didik lah intinya kayak gitu. Jadi bisa contohnya kayak gini, kita sedang belajar tentang tumbuhan. Jangan langsung kasih pertanyaan apa saja sih faktor yang bisa menjadikan tumbuhan itu lebih cepat. Nah itu kan pertanyaan yang langsung ya dimana peserta didik juga bisa menjawab secara spontan. Nah kita bisa ubah pertanyaannya dengan seperti ini. Nah di lapang poli ini tuh pohonnya itu tumbuh lebih cepat ataupun tumbuh lebih tinggi dibanding pohon yang tumbuh di dekat masjid. Pastinya mereka itu akan membandingkan kedua pohon itu kan. Nah juga mereka juga akan mencari alasan di mana kok pohon yang di sini tuh lebih cepat tumbuh dibanding yang di sana. Apakah karena udaranya, karena tanahnya, ataupun karena hal apanya. Nah di sana tuh peserta didik tuh dalam proses pembelajaran itu tidak disuguhi secara langsung. Dan pertanyaan ini juga akan membuat mereka berpikir secara lebih luas kayak gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik menurut Rifai dari kawan-kawan 2012. Nah, di sini itu karakteristik yang pertama itu pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Nah, tingkat kognitif di siswa itu ada 3, ada tingkat kognitif yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ini juga berhubungan dengan taksonomi yang sudah disampaikan oleh Dini tadi. Nah, jadi contohnya itu, jikalau tingkat kognitif rendah itu biasanya dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, yang di mana bisa dijawab secara spontan. Seperti apa itu hak, siapa tokoh yang paling baik kayak gitu. Jadi kan peserta didik juga langsung bisa jawab tokoh yang paling baik adalah Rasti kayak gitu. Nah, dilanjut tingkat kognitif yang lebih rendah, lebih sedang. Nah, sedang di situ bisa muncul pertanyaan dengan kata bagaimana. Kan kalau pertanyaan itu bagaimana, berarti kita otomatis harus menceritakannya tuh lebih lama gitu. Pikiran kita juga harus kayak berpikir lebih lama juga kalau pertanyaannya bagaimana. Jadi bisa kita bertanya bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan hak di sekolah. Itu kan bisa membuat anak-anak juga tidak berpikir atau menjawab spontan, tapi harus berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab. Itu di tingkat kognitif yang rendah. Lalu ada juga tingkat kognitif yang tinggi. Nah, tingkat kognitif yang tinggi itu biasanya kan C4, C5, C6. C4 apa? C5, C6, C5. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan itu harus bisa menggali 3 kognitif yang tadi. Kayak analisis seperti pertanyaannya tuh bayangkan jika kamu memiliki hak dan kewajiban secara bersamaan, namun kamu hanya melaksanakan hak kamu tanpa kewajiban kamu. Nah, gimana sih dampak yang terjadi ketika kamu melaksanakan itu? Kan itu pertanyaannya udah panjang, apalagi jawabannya otomatis itu kan pasti menganalisis anak ya untuk bisa menjawab dengan tepat gitu. Lanjut ke urutan pertanyaan. Nah, urutan pertanyaan itu sudah dijelaskan ya waktu ini. Intinya mah dari pertanyaan yang kita buat tuh harus sesuai dengan tingkat kognitif taksonomi. Dari mulai mengingat dulu, kayak mengingat pada siapa presiden ketiga kayak gitu, itu kan mengingat dulu. Terus ke memahami kayak paham dulu kayak berapa lama sih presiden itu menjabat dan harus ya gitu 5 dan kenapa alasannya itu juga bisa kan. Terus ke penerapan, bagaimana sih cara kamu menerapkan kewajiban kamu di sekolah, itu juga kan ke tingkat penerapan dan sebagainya sampai ke 6. Jangan sampai kalian di kelas 1 menanyakan pertanyaan di tingkat kognitif C6 mencipta. Nah, jadi kayak ke anak kelas 1 juga ya, ibu itu kan pertanyaannya tuh gimana bu gitu, kayak kita yang bingung kan, yang nanyakan yang bingung. Jadi lebih baik sesuai urutan. Jadi kelas rendah tuh lebih diutamakan di C1, C2, kelas tinggi baru C3, C4, C5, C6 kayak gitu. Itu tentang urutan pertanyaan. Ada peningkatan terjadinya interaksi. Nah, kalau bertanya udah pasti berinteraksi kan? Yes. Ya, kecuali sasar ya, gitu. Dan back to topik. Jadi intinya tuh interaksi di situ. Jadi usahakan kita tuh kata Anita bertanyanya itu jangan hanya ke orang-orang yang emang suka menjawab aja atau suka orang-orang yang bertanya saja. Jadi boleh dari paling ujung kita bertanya ke paling ujung, ke ujung sini atau ke tengah, itu juga bisa. Asalkan pertanyaan yang kita ajukan itu menyebar gitu kan. Terus usahakan juga pertanyaan yang kita melontarkan itu kan karena keterampilan bertanya lanjut otomatis tidak disampaikan 1 kali kan, pasti 2 kali. Seperti aku pernah bertanya ke Teh Reva, nah pasti jawaban Teh Reva udah ada, terus saya juga kan bertanya kembali kan ke
berarti itu akan memunculkan interaksi antara saya dan Seva gitu. Jadi kalau kalian mau berinteraksi dengan orang ya usahakan banyak bertanya aja. Ya bisa kok PDKT-nya sambil tanya-tanya modusnya gitu. Terus interaksi selanjutnya juga bisa dengan kayak Bu Dwi tadi. Jadi kalau seperti Teh Anissa tuh bertanya kepada ibu, nah ibu tuh melontarkan pertanyaannya kepada yang lain, kan itu juga kan terjadi interaksi. Ataupun juga contohnya bisa kayak gini, saya itu bertanya kepada Teh Fani, terus jawaban Teh Fani itu jangan perlu dibenar atau salahkan oleh guru oleh saya itu memang. Jadi kita cari konfirmasi dulu kepada yang lain, apakah kalian setuju dengan jawaban Teh Fani? Berarti antara iya atau tidak kan? Berarti kalau iya mah ya udah, berarti udah sesuai. Tapi kalau tidak kan pasti ada pendapat-pendapat lain yang memunculkan berbagai interaksi kayak gitu guys. Terus yang terakhir pertanyaan pelacak. Nah maksud pelacak di sini tuh kayak kita kan kalau melacak sesuatu tuh pasti mengumpulkan informasi-informasi yang banyak kan, bukan cuma satu informasi. Jadi kita tuh ingin mengumpulkan berbagai informasi yang menjadikan bukti-bukti itu tuh sudah jelas. Seperti halnya kita ingin bertanya kepada peserta didik. Nah jika peserta didik nih, peserta didik tuh mau kita tanya, tapi jawaban pertama peserta didik tuh kayak merasa kayak kurang puas deh, kayak sebagai guru tuh kayak ada jawaban dari si peserta didik itu yang bakal lebih sempurna. Jadi kita tuh berusaha menyempurnakan jawaban peserta didik tersebut tuh dengan bertanya berulang-ulang, bertanya lebih lanjut itu dengan pertanyaan yang berbeda tapi tetap berkesinambungan dengan pertanyaan yang pertama itu. Nah untuk melaksanakan pertanyaan pelacak tersebut ada 7 teknik. Yang pertama klarifikasi. Maksud klarifikasi di sini tuh gini, bukan klarifikasi yang kayak di sosmed kayak gitu kan, kayak di TikTok klarifikasi, bukan kayak gitu. Jadi klarifikasinya tuh seperti saya tuh udah bertanya ke siapa lagi ya, ke Tesalwa terus jawaban Tesalwa tuh kayak terus kayak berputar-putar atau kayak kurang jelas terdengar ataupun kayak kurang seret lah. Nah jadi kita bisa bertanya lagi kayak, bisakah Tesalwa menjawab pertanyaan saya lebih rinci? Nah itu bisa. Nah gitu ya kayak gitu. Jadi untuk klarifikasi jawabannya, lalu meminta siswa memberikan alasan. Nah alasan itu memberikan alasan di situ bisa kalau pertanyaannya yang jawabannya tuh ya atau tidak. Kayak misalnya Teh Fahira di pagi hari itu bangunnya jam 7 atau jam 8? Jam 8. Nah kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan, kenapa Teh Fahira bisa bangun jam 8? Jadi kan ada pertanyaan susulan gitu, di pertanyaan alasan. Lalu kesepakatan pandangan itu bisa dianalogikan seperti tadi. Kalau kita sudah bertanya kepada satu orang, kita meminta konfirmasinya tuh ke semua siswa, apakah si jawaban tersebut itu disepakati oleh semua siswa? Lalu ketepatan jawaban. Nah maksud ketepatan jawaban di situ terkait jawaban peserta didik, namun informasi yang disampaikan tuh kayak kurang maksimal. Jadi masih ada informasi yang kayak kurang gitu. Nah kalau seperti peserta didik tuh menjelaskan cara menghemat listrik, tapi menjelaskan tuh hanya 2 saja. Jadi masih ada loh dua lagi cara. Nah kita juga bisa bertanya kembali seperti, bolehkah kamu memberikan informasi yang lebih banyak terkait cara menghemat listrik? Jadi bisa ditanya lanjutan. Selanjutnya jawaban yang lebih relevan. Nah maksud relevan di situ kadang aku juga pernah ya kayak kalau ada yang bertanya tuh bertanyanya apa, aku jawabannya malah apa. Berarti kan kesinkronnya antara pertanyaan dan jawaban. Nah itu bisa kita tanyakan lebih lanjut, bolehkah kamu memberikan jawaban yang mungkin lebih tepat dengan pertanyaan yang saya ajukan, kayak gitu. Itu pertanyaan lanjutan yang relevan. Terus meminta contoh mah ini udah biasa ya, kayak kita bertanya yang awalnya tuh apa itu hak, lalu kita bisa sudah jawab dulu, kita bisa menambahkan lagi pertanyaannya, bagaimana sih contoh pengalaman kamu menerapkan hak kamu di sekolah? Itu bisa. Terus meminta jawaban yang lebih kompleks. Nah di situ jawaban yang lebih kompleks itu lebih rumit, lebih membutuhkan analisis yang panjang. Jadi yang memang bisa menghubungkan antara 2 topik seperti bagaimana sih apabila kamu disuguhi apabila kamu ditempatkan atau bayangkan bayangkan teman kamu itu haknya tidak terpenuhi, maka tindakan apa yang akan kamu lakukan? Nah itu kan lebih rumit, bahkan bisa memunculkan ide-ide baru dari si peserta didiknya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin bila agak aneh atau kurang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah pada tahu ya mengenai definisi tujuan yang tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman yang pada cantik-cantik di sini gitu ya. Nah sekarang kita akan mengetahui nih bagaimana tantangan dalam keterampilan bertanya. Yang pertama itu ada pertanyaan langsung, siswa pasif dan tidak. Siswa pasif dan tidak menjawab pertanyaan. Nah di sini saya juga hampir merasakan ya, teman-teman juga di sini pastinya merasakan bahwa saya ketika kalian mengajukan pertanyaan kepada siswa itu biasanya sering menjawab singkat ya, singkat ataupun tidak menjawab pertanyaan sama sekali yang kita ajukan. Nah itu merupakan tantangan dalam keterampilan bertanya. Nah di sini menurut Suparno di tahun 2004 siswa yang pasif dalam kelas seringkali disebabkan oleh kurangnya keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan pengalaman mereka sehari-hari. Jika siswa tersebut merasakan nih dengan pertanyaan yang diajarkan oleh guru itu tidak terkait dengan kehidupan sehari-harinya, maka siswa akan tidak termotivasi merespon, gitu ya. Nah, alangkah baiknya sebagai seorang guru, ketika kita mengajukan pertanyaan kepada siswa, itu dikaitkan dengan pertanyaan sehari-hari atau dunianya mereka. Dengan contoh, misalkan konsep sains itu dikaitkan dengan fenomena alam di sekitar, atau dengan pembelajaran bahasa Indonesia, kita bisa menyuruh siswa yang mengajukan pertanyaan, menyuruh siswa untuk menceritakan kehidupan sehari-hari mereka dari pagi sampai malam. Nah, intinya ketika siswa pas dalam kelas itu harus dikaitkan dengan pengalaman mereka punya sehari-hari seperti itu. Nah, yang kedua, jawaban siswa terlalu singkat ataupun kurang mendalam. Nah, di sini teman-teman juga pasti merasakan jawaban siswa itu terlalu singkat atau kayak to the point lah istilahnya mah. Nah, kita sebagai seorang guru, PR kita sebagai seorang guru itu harus mendorong siswa untuk menjawab jawaban yang lebih mendalam. Nah, di sini teman-teman tahu nggak teknik probing? Apa? Nah, gitu ya. Teknik probing itu dapat digunakan untuk mendorong siswa memberikan jawaban yang lebih mendalam. Nah, tadi teknik probing itu merupakan metode pembelajaran interaktif di mana guru mengajukan serangkaian pertanyaan yang mendalam untuk menggali pengetahuan siswa dan membimbing berpikir lebih dalam lagi. Nah, teknik ini melibatkan tindak lanjut atas jawaban siswa dengan pertanyaan tambahan, misalnya mengapa kamu berpikir demikian, atau bisakah kamu memberikan contoh yang lain. Nah, di situ siswa akan tertarik dalam memberikan jawabannya seperti itu. Nah, dari dua tantangan ini ada beberapa solusi ya yang ditawarkan. Oke, nanti lihat ya. Cara mengatasi yang pertama itu adalah menggunakan teknik probing untuk mendorong siswa berpikir lebih jauh. Nah, tadi sudah saya mention ya bahwasanya teknik probing ini bisa digunakan guru untuk mendorong siswa berpikir lebih jauh. Dengan tadi ya guru bisa menyampaikan atau mengajukan apakah kamu bisa berikan contoh yang lain. Nah, itu seperti itu. Nah, yang kedua, menggunakan strategi seperti think, pair, share agar semua siswa berpartisipasi. Nah, teman-teman ada yang tahu teknik think, pair, share itu apa? Berpasangan. Oke, ya pasangan seperti ya. Tekniknya itu ada berpasangan seperti itu. Namun untuk teknik think, pair, share adalah strategi pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa dalam berpikir, berdiskusi, dan berbagi ide. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam strategi think, pair, share. Yang pertama adalah siswa diberikan waktu untuk berpikir sendiri mengenai pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, mereka berbagi ide dengan pasangannya atau dengan teman sebangku. Nah, proses tahapan yang ketiga itu siswa menyampaikan hasil diskusi kepada teman-teman yang ada di kelasnya seperti itu. Nah, di sini teknik think, pair, share ini memiliki kesempatan untuk berpikir dan mengemukakan pendapat siswa. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan variasi pertanyaan dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Nurasi, penggunaan variasi pertanyaan membantu menjaga minat siswa dalam menjawab guru dalam menggunakan siswa dalam menjawab guru. Nah, di sini guru dapat menggunakan berbagai tipe pertanyaan seperti hipotesis,
berbasis pemecahan masalah atau mendorong refleksi pribadi. Nah itu 3 cara mengatasi bagaimana tadi tantangan yang sudah saya sampaikan mengenai siswa pasif ya, ataupun jawaban siswa terlalu singkat dan tidak mendalam seperti itu. Nah ini saya kutip dari buku Menjadi Guru Profesional, Panduan Menguasai 8 Kata Dasar Mengajar karya Ahmad. Misalnya mengenai cara dan mengatasi keterampilan bertanya ya. Oke, udah. Oke, nampaknya pematerian kita sudah selesai pada hari ini ya. Hari ini ada kesempatan kali ini. Nah, karena waktunya juga mepet ya, kita langsung ke simulasi aja karena kalian juga harus tahu mengenai simulasi keterampilan bertanya akan kita paparkan kepada kalian. Oke.